Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kembali lagi di YouTube channel saya Bidan Emela Farisiana. Di video kali ini, saya mau share ke bunda-bunda semua di rumah tentang apa saja yang harus dihindari ibu selama ibu hamil. Apa aja sih? Berikut penjelasannya ya Bunda. Aktivitas yang harus dihindari oleh ibu hamil yang pertama adalah kerja terlalu berat. Kerja terlalu berat atau aktivitas yang terlalu berat itu contohnya apa sih? Mengangkat beban yang terlalu berat. Bisa contohnya itu misalkan ibu hamil habis mencuci pakaian dan ingin menjemurnya, lalu mengangkat hasil cucian tersebut ke tempat jemuran. Itu kan berat ya Bunda, itu harus dihindari. Perlu bantuan suami ya untuk mengangkatnya, jangan sendirian, bahaya. Atau air di dispenser galonnya habis nih, terus ada anak bunda atau bunda pengen minum gitu dan ngangkat galon ke dispenser, itu jangan ya Bunda, itu terlalu berat gitu. Minta bantuan tetangga misalkan nggak ada suami. Kalau misalkan ada suami ya minta bantuan suami mencuci pakaian yang nggak pakai mesin cuci, yaitu yang masih manual ya Bunda, ya itu juga jangan yang terlalu banyak gitu pakaiannya. Nah disinilah peran suami dibutuhkan ya Bunda. Jadi adanya suami itu untuk membantu kerja-kerja berat yang nggak boleh atau yang harus dihindari atau dikurangi salah sama ibu hamil, itu bisa dibantu oleh suami. Yang harus dihindari ibu hamil yang kedua adalah merokok. Masih banyak ya ibu hamil di Indonesia yang merokok, atau misalkan ibu hamil tersebut tidak merokok tetapi di rumahnya itu banyak yang merokok gitu, atau suaminya atau orang tuanya atau saudaranya gitu. Itu juga nggak boleh, harus dihindari ya Bunda. Karena apa? Asap rokok itu mengandung zat yang beracun, yaitu nikotin. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan janin di dalam kandungan. Lalu yang harus dihindari ibu hamil yang ketiga adalah minum jamu atau minum minuman yang bersoda atau bahkan minum alkohol nih Bunda. Itu nggak boleh karena untuk kita yang tidak hamil aja itu nggak boleh untuk mengkonsumsi terlalu sering makanan minuman yang bersoda atau bahkan alkohol gitu kan. Dalam Islam kan memang dilarang juga ya gitu. Nah apalagi yang sedang hamil itu nggak boleh Bunda, karena soda dan alkohol itu sangat berbahaya untuk janinnya. Kalau minum jamu, apalagi jamu itu bukan jamu yang bikinan sendiri gitu ya Bunda, itu juga nggak boleh karena kita nggak tahu bahan kimia apa yang ada di jamu tersebut. Kemudian itu bisa terjadi nanti pada saat persalinan itu plasentanya rapuh dan bisa tidak lahir dan akhirnya harus operasi. Atau misalkan tidak operasi masih bisa ditangani ya dilakukan manual plasenta, di mana bidannya itu harus melahirkan plasenta secara manual gitu, secara manual dengan tangan bidan, bukan lahir dengan spontan sendirinya setelah bayi lahir. Jadi bahaya ya Bunda, tidak boleh mengkonsumsi jamu, minuman bersoda, apalagi alkohol. Yang harus dihindari ibu hamil yang keempat adalah tidur telentang lebih dari 10 menit pada saat hamil tua. Perlu Bunda ketahui ya, kalau misalkan ibu hamil itu bagusnya tidur miring ke kiri. Dari awal kehamilan itu bagusnya tidur miring ke kiri, karena dari anatomi dan fisiologisnya itu kalau misalkan tidur miring kiri itu tidak menghambat pemasokan oksigen dari ibu ke bayinya, begitu Bunda. Sedangkan Bunda, kalau Bunda sedang hamil tapi tidurnya itu telentang atau miring kanan, itu menghambat pemasokan oksigen dari ibu ke janin yang dikandungnya. Oleh sebab itu bisa terjadi hipoksia, yaitu kekurangan oksigen pada bayi. Bisa terjadi sampai kematian kalau misalkan kekurangan oksigen yang terlalu ya Bunda. Itu sebabnya dianjurkan bagi ibu hamil itu untuk tidur miring kiri. Misalkan memang pegel nih Bunda mau tidur miring kanan atau mau telentang boleh, yang penting tidak boleh lebih dari 10 menit yang tadi saya bilang. Lalu yang harus dihindari ibu hamil yang kelima adalah mengkonsumsi obat-obatan yang bukan resep dokter. Perlu Bunda ketahui ya, kalau nggak semua obat itu boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi, misalkan Bunda di rumah sedang hamil dan mempunyai keluhan apapun, maka datanglah ke fasilitas kesehatan untuk diberikan obat yang sesuai dengan resep dokter ya Bunda.
Jangan mengkonsumsi obat-obatan yang sama ketika sebelum bunda hamil gitu, karena belum tentu obat tersebut itu aman untuk ibu hamil. Ibu hamil itu terbatas sekali untuk mengkonsumsi obat, itu sebabnya harus dengan resep dokter. Lalu yang harus dihindari oleh ibu hamil yang terakhir atau yang keenam adalah stres yang terlalu berat. Karena pada dasarnya ibu hamil ini ada gangguan psikologis ya bunda, makanya sering stres, suka emosi tiba-tiba, sensitif, lihat suami aja nggak mau gitu. Nah itu harus dihindari, makanya perlu dukungan suami di sini. Stres yang berat atau stres yang berlebihan itu harus dihindari, makanya perlu dukungan suami di sini bunda. Kalau misalkan ada masalah dalam keluarga apapun, suami itu harus banyak mengalah, harus banyak menuruti apa yang diinginkan oleh ibu hamil. Tapi misalkan ibu hamil tersebut meminta sesuatu yang di luar batas gitu ya, nggak apa-apa, harus dinasehati tapi pelan-pelan gitu bunda. Jadi misalkan nih dalam rumah tangga ibunya sedang hamil gitu dan mempunyai masalah sepele atau masalah yang berat sekalipun, harus dimusyawarahkan, harus dibicarakan nih berdua suami dan istrinya gitu untuk mendapatkan pemecahan masalah atau problem solving yang baik, agar masalah tersebut bisa cepat terselesaikan dan tidak menjadi beban pikiran dan psikologis ibu hamil. Jadi pemicu ibu hamil stres itu sebenarnya dari diri ibu hamil sendiri, tetapi itu memang psikologis normal pada ibu hamil. Tetapi misalkan nih ditambah dengan masalah yang berat lainnya yang di luar dari ibu hamil itu sendiri, maka itu berbahaya gitu. Jangan sampai berlanjut, harus segera diselesaikan, harus segera ditemukan pemecahan masalahnya agar tidak berlanjut dan agar untuk menghindari ibu hamil tersebut itu stres. Begitu bunda. Baik bunda, itulah tadi video dari saya tentang 6 hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Terima kasih ya bunda sudah menonton sampai habis. Kalau misalkan video dari saya ini bermanfaat gitu ya, tolong share ke teman-teman bunda yang sedang hamil lainnya, agar video dari saya ini bisa memberikan pengetahuan kepada mereka juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya ya bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video bunda. Bye bye.